Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah sejak pertengahan 2023 lalu banyak memberikan bantuan pangan beras dan BLT untuk masyarakat miskin dan kurang mampu. Bantuan tersebut menjadi kewajiban pemerintah demi menjaga kebutuhan masyarakat di tengah krisis pangan dan juga iklim El Nino. Meski berganti tahun, namun pemerintah terus melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras dan BLT demi menjaga daya beli masyarakat di tengah nilai inflasi nasional yang sudah menjamah ke sejumlah komoditas pokok. Lalu bagaimana bantuan tersebut dapat membantu masyarakat? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Nunung Nuriyartono. Selamat malam Bapak Nunung, salam sehat. Selamat malam Mbak Anggi, gimana kabarnya? Sehat selalu ya, tetap Kabar semangat baik Bapak malam-malam. Nunung. Ya, Bapak Nunung, kita berbicara terkait bantuan pangan beras yang sudah dilakukan pemerintah sejak pertengahan lalu bahkan hingga awal tahun ini begitu ya Pak Nunung. Namun dalam prosesnya salah satu kendala adalah ketepatan distribusi bantuan beras ke penerima manfaat. Lalu bagaimana pemerintah melalui Kemenko PMK ini bisa mengawasi atau memastikan distribusi itu tepat sasaran kepada penerima manfaat begitu Pak Nunung? Oke, baik, terima kasih Mbak Anggi dan pemirsa. Ketepatan sasaran menjadi satu kata kunci penting agar seluruh program pemerintah yang berkaitan dengan bantuan pangan ini bisa diterima oleh yang memang layak menerima. Oleh karenanya, kepastian data itu harus betul-betul bisa kita lihat akurasinya. Dengan demikian, kalau kita bicara bahwa bantuan pangan ini diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang berada pada kategori kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Salah satu data yang digunakan untuk mensasar saudara kita di kemiskinan ekstrim itulah data P3KE. Jadi data P3KE ini adalah data by name by address, nama dan orangnya, di mana tinggalnya. Nah, di data P3KI ini, data yang berperingkat. Apa maksudnya data berperingkat? Data berperingkat itu, karena tadi by name by address, maka peringkat 1 atau desil 1, kita bagi desil 1 sampai desil 10. Desil 1 ini kira-kira sasaran saudara-saudara kita yang masuk kategori miskin ekstrim. Jadi siapa namanya, tinggal di mana, itu mereka yang di desil 1 yang harus mendapatkan prioritas utama. Nah, kemudian proses pemantauannya, maka kita juga melakukan validasi data. Verifikasi validasi data ini agar betul saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori miskin ekstrim tadi mendapat. Yang tidak kalah pentingnya, program bantuan pangan ini, cadangan pangan pemerintah, juga menyasar saudara-saudara kita lansia tua. Ya, lansia tua yang sudah tidak produktif sama sekali, sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, oleh karenanya kita juga melakukan monitoring. Jadi monitoring ke berbagai daerah, baik Bapak Menko langsung juga menyerahkan di berbagai wilayah di Indonesia, dan Bapak Presiden juga secara langsung menyerahkan. Tiap bulan kita melakukan updating dan validasi dari data tersebut, verifikasi dicek ulang dan seterusnya. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam daftar ada yang saudara-saudara kita yang sudah wafat. Nah, harus digantikan. Siapa yang menggantikan? Ya tetap orang yang layak menerima, yang harus menerima, yang ada di daftar kita, yang ada di daftar data P3KI. Jadi ini salah satu strategi yang dilakukan, dan kami sesuai dengan tupoksi kami melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Kami melakukan pemantauan untuk program-program yang menyasar kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrim ini. Gitu kira-kira Mbak, untuk bagaimana kita mengawal agar betul-betul tepat sasaran. Sehingga exclusion error, inclusion error itu harus bisa kita kurangi. Gitu. Ya, berarti intinya sasaran bantuan ini untuk masyarakat dengan kemiskinan ekstrim begitu ya Pak? Ya, miskin dan miskin ekstrim ya. Ya, kemudian apakah di tahun ini ada perluasan penerima bantuan itu Pak? Ya. Jadi kalau cadangan pangan pemerintah itu kira-kira 22 juta.
ya, dari kalau BPNT sekitar 18, sekian juta. Nah, kenapa? Dari analisis kami, ya, sebelumnya pada saat El Nino terjadi, kami melakukan analisis yang ternyata dari hasil analisis kami menunjukkan, yang pertama bagaimana analisis dilakukan, melihat daerah-daerah yang benar-benar mengalami kekeringan akibat El Nino. Kemudian kita overlay, kita petakan lagi daerah-daerah kekeringan yang memang di sana masih banyak penduduk miskinnya. Nah, ternyata dari data kami menunjukkan masih ada saudara-saudara kita yang terdampak El Nino dan dalam kategori miskin itu belum mendapatkan bantuan dari program sebelumnya. Nah, oleh karenanya dilakukanlah verifikasi kembali, dilakukanlah pengecekan data kembali, ketemu saudara-saudara kita yang memang tinggal di daerah terdampak El Nino dan dalam kategori miskin, sehingga kurang lebih meningkat menjadi 22 juta. Jadi 22 juta ini didasarkan kepada satu analisis kajian yang mendalam dan kemudian kita peroleh titik-titiknya di mana. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, Pak Nunung, tadi Bapak menyebutkan bahwa perluasan penerima bantuan ini khususnya di terdampak El Nino. Nah, apakah para penerima bantuan di daerah rawan bencana begitu, apakah akan mendapatkan bantuan yang lebih nantinya? Nah, jadi begini ya, kalau yang kaitannya dengan cadangan pangan pemerintah, memang akan dilakukan sampai dengan Maret, ya, Maret ini. Nah, kemudian sebagaimana juga Bapak Presiden menyampaikan, ya, Kepala Bappenas dan seterusnya melalui Bulog juga, apabila dimungkinkan sampai Juni tergantung APBN kita dan juga bagaimana dampak itu betul-betul dirasakan. Tapi poin yang ingin saya sampaikan juga begini, Mbak. Kalau kita lihat data ya, data saudara-saudara kita dalam kategori miskin di perkotaan misalnya, supaya saya nggak salah datanya ya, jadi saya bacakan saja. Jadi pengeluaran keluarga miskin di Indonesia 66,2% di pedesaan itu digunakan untuk kebutuhan pangan. Ya, sementara di perkotaan sekitar 62,8%. Nah, kontribusi pengeluaran pangan tersebut 22,9% untuk beras di pedesaan dan di perkotaan sekitar 18,9%. Jadi pangsa pengeluaran saudara-saudara kita dalam kategori miskin untuk pangan ini relatif tinggi, sementara kontribusi untuk berasnya juga relatif cukup tinggi. Tadi saya ulangi, di perkotaan itu sekitar 18,9% untuk beras, ya, pangan pokok kita, dan 22,9% di pedesaan untuk beras. Nah, jadi kira-kira konstruksi bagaimana pengeluaran rumah tangga miskin tadi. Nah, tentu pertanyaannya, pemerintah juga berupaya agar bisa menjaga konsumsi masyarakat, terutama lapisan bawah ini akan tetap positif, tidak turun. Dengan salah satu caranya tadi, menggunakan atau memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah, mengeluarkan cadangan pangan pemerintah melalui Bappenas dan disalurkan oleh Bulog, kira-kira seperti itu. Jadi beras ini adalah beras cadangan pangan pemerintah yang dikeluarkan untuk sekitar 22 juta KPM atau keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mbak Anggi. Ya, ya Pak Nunung, berarti 18,9% beras itu untuk di penerima manfaat di perkotaan begitu ya Pak. Kemudian untuk masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan atau di daerah 3T begitu, apa upaya pemerintah agar memastikan penyampaian beras itu dapat tepat sasaran sampai mereka gitu? Jadi pemerintah menggandeng Bulog dalam hal ini, Bulog menggandeng PT Pos untuk membantu menyalurkan. Kita juga melihat bahwa PT Pos ini memiliki kemampuan distribusi sampai di tingkat yang relatif sulit untuk dijangkau. Jadi sistem logistiknya sudah relatif cukup bagus, maka PT Pos menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah ini. Nah, memang untuk wilayah-wilayah tertentu yang sangat sulit dijangkau pada saat kami melakukan monitoring ya bersama Pak Menko, itu juga ada aspirasi dari masyarakat bahwa Pak,
alangkah baiknya kalau juga diberikan 2 bulan sekali, gitu ya. Karena memang kami kondisinya cukup susah dalam konteks distribusi, sehingga ada di beberapa wilayah diberikan langsung 2 bulan sekali, ya sekaligus 2 bulan gitu ya. Di awal diberikan sekaligus 2 bulan dengan berbagai pertimbangan, terutama untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah terluar, ya, dan betul-betul sulit dijangkau ya secara baik seperti halnya misalnya di wilayah perkotaan-perkotaan di Jawa. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi PT POS lah yang kemudian membantu untuk menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah ini. Ya, Bapak tadi sudah menyinggung terkait kendala, salah satunya terkait daerah yang sulit dijangkau begitu ya Pak. Lalu apakah ada kendala lainnya dalam penyampaian beras ini? Ya, jadi yang penting pertama adalah tadi ketepatan waktu juga. Bagaimana beras tadi secara tepat disampaikan kepada keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar, ya, karena mereka betul-betul memerlukan beras yang sangat dibutuhkan untuk konsumsi pangan mereka. Nah, jadi kira-kira salah satu juga yang sangat penting berkaitan dengan apa namanya tadi kepastian ya, memastikan tadi itu harus. Jadi gini, mekanismenya juga perlu saya jelaskan. Masyarakat yang ada di dalam daftar tadi itu datang ke lokus-lokus yang sudah ditetapkan, ya, kemudian membawa identitas, ya, identitasnya dicocokkan di foto dan seterusnya, itu juga langsung terupdate tuh, informasi itu terupdate. Oh ya, si A sudah menerima, si B sudah menerima, si C sudah menerima dan seterusnya. Jadi menggunakan teknologi-teknologi digital itu juga untuk memastikan ketepatannya, gitu ya, untuk memastikan ketepatannya. Jadi kira-kira langkah-langkah yang dilakukan adalah seperti itu, sehingga satu kelompok sasaran KPM-nya mendapatkan benar-benar manfaat dan tepat sasaran, tepat waktu juga, gitu ya. Selain memang kendala-kendala kalau yang di luar, ya di daerah terluar, ya, kemudian juga aksesibilitas sangat terbatas, maka salah satu strateginya adalah bagaimana diberikan dalam satu periode untuk 2 bulan, gitu ya, supaya juga mengurangi biaya dari distribusi cadangan pangan pemerintah tadi. Itu beberapa kendala dan kami perhatikan di lapangan karena kerjasama seluruh pihak, PT POS, Pemda, ya, Bulog, kami memberikan apresiasi selama kami melakukan monitoring. Insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Ya, kendala-kendala tadi memang juga sudah kami antisipasi. Kira-kira seperti apa solusi yang harus kita lakukan bersama agar masyarakat penerima manfaat tadi, keluarga penerima manfaat itu betul-betul mendapatkan tepat pada waktunya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, terus melakukan strategi terus gitu ya Pak untuk Ya, meminimalisir kendala yang ya, ada. ya, Ya, ya. Pak Nunung, kemudian ada banyak masyarakat ini menilai bahwa bantuan pangan beras dari pemerintah tidak menyelesaikan akar masalah inflasi komoditas pangan. Bagaimana Pak Nunung menilai hal tersebut? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara inflasi, salah satu memang yang relatif mendapatkan perhatian dari otoritas moneter kita, Bank Indonesia dalam hal ini, berkaitan dengan volatile food, ya, volatile inflation, gitu ya. Salah satunya dari pangan. Nah, kita bicara inflasi, maka kita bisa melihat apakah dari sisi demand atau dari sisi supply. Kita ketahui, ya, kita bisa lihat data inflasi juga. Volatile inflation karena pangan relatif bisa terjaga, tapi memang harga beras di pasaran relatif cukup tinggi, ya kan ya. Nah, kembali kita lihat lagi pola produksi, kita tuh sudah bisa melihat data yang terus berulang setiap tahun bahwa Januari, Februari itu memang produksi kita relatif berkurang, terlebih karena dampak El Nino, ya. Nah, Maret harapannya sudah mulai ada produksi lagi.
Ya, Maret ada produksi lagi. Jadi dari sisi supply-nya, dari sisi supply side-nya ini, dampak El Nino itu masih terbawa. Karena tadi produksi tidak sebagaimana yang diharapkan tahun lalu, yang harusnya mulai ada panen di bulan Februari, tapi mudah-mudahan bulan Maret itu bisa ada banyak produksi petani, kira-kira begitu. Ya. Selain kalau kita lihat lagi, kalau dari supply side, maka kita bisa melihat faktor yang mendorong peningkatan harga pangan. Ya, di antaranya kita turun lagi, cek lagi bagaimana biaya produksinya, cost of produksinya seperti apa. Kalau cost of production, kemudian distribution cost-nya, dan seterusnya, sampai kemudian harga di tingkat konsumen, harga di retail tingkat konsumen naik, pasti kita bisa melihat ada beberapa penyebab karena ada persoalan dari supply side-nya. Karena kalau kita bicara konsumsi beras, itu relatif kan stabil. Masyarakat relatif stabil konsumsi per kapitanya per bulan. Nggak mungkin tiba-tiba terjadi lonjakan yang sangat tinggi. Kalau kita lihat data ya relatif segitu-segitu aja konsumsi beras kita. Ya, jadi persoalannya adalah kalau kita lihat kembali di supply side-nya, yang itu juga harus kita dorong sesegera mungkin. Ya, kemarin kita lihat ada beberapa persoalan kaitannya dengan sarana produksi yang diperlukan oleh petani, gitu ya. Nah, jadi kalau semuanya ini kita atasi bersama, kami meyakini sepenuhnya kalau Maret sudah supply-nya sudah relatif melimpah, supply-nya relatif tambah karena ada pasokan tambahan panen, maka harapannya ini juga akan membantu menurunkan harga beras utamanya, ya. Jadi kalau kita lihat volatile food inflation-nya, ya, volatile inflation karena food tadi relatif juga masih terjaga ya dari data yang coba kami amati. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, baik, tentunya kita berharap ya Pak suplainya bisa meningkat agar bisa menurunkan harga beras. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak Nunung Nuriantono selaku Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Salam sehat Mbak Anggi, salam sehat pemirsa. Selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.